Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan terkait bioreaktor. Jadi, kalau pada pertemuan sebelumnya sudah disampaikan terkait model-model bioreaktor yang umum digunakan, termasuk kelengkapannya. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana persamaan kinerja dari beberapa mode kerja bioreaktor. Jadi mungkin ini tidak spesifik untuk enzim ya, tapi nanti kita mungkin akan singgung apa bedanya kalau isinya adalah enzim. Jadi penjelasan ke belakang mungkin akan lebih banyak tentang kalau biokatalisnya adalah sel, karena sel itu adalah sesuatu yang bisa nambah selama bioreaktornya jalan. Tapi kalau dengan menggunakan enzim sebetulnya juga bisa, tapi pendekatan dengan enzim sebetulnya mungkin kalian sudah pernah dapat waktu kuliah apa kalau di sana namanya ya, teknik reaksi kimia mungkin ya, atau kinetika dan kinetika reaksi. Waktu kinetika reaksi diajari tentang enzim juga nggak? Atau sudah lupa? Kalau pakai enzim enggak sih Pak, cuma pakai bioreaktor sederhana aja yang pakai kinetika monod. Oh malah udah pernah. Kalau yang kalau biokinetika sederhana yang pakai monod malah sudah pernah ya? Pernah. Oke, ya nanti kita coba sekalian diskusikan. Oke, pada dasarnya sama seperti reaksi kimia biasa ya, mode operasi bioreaktor itu ada dua, yaitu adalah batch dan continue. Beda mendasarnya ya selama beda mendasar antara yang batch dengan continue adalah ketika prosesnya itu jalan, di batch itu sama sekali tidak ada yang masuk, tidak ada yang keluar. Sementara kalau continue, ada yang masuk, ada yang keluar. Nah, biasanya pertimbangan memilih batch dengan continue itu adalah kapasitas atau volume kerja. Kapasitas, ya mungkin lebih tepat kapasitas ya. Artinya berapa banyak bahan baku yang harus kita olah per satuan waktu. Karena biasanya kalau sudah kapasitas besar, itu akan lebih ekonomis, akan lebih efisien, akan lebih mudah dioperasikan dengan continue. Jadi secara umum, Anda akan memilih continue kalau bahan baku yang Anda olah itu jumlahnya banyak atau besar. Sementara batch itu lebih dipilih kalau sedikit. Utamanya seperti itu. Tapi khusus untuk proses fermentasi ya dengan menggunakan bioreaktor ini secara umum itu lebih menggunakan reaktor batch. Ya, proses fermentasi itu umumnya adalah menggunakan batch. Walaupun continue juga tetap ada, tetap bisa dilakukan. Jadi lebih ke karakteristik dari proses fermentasinya ini secara umum batch. Karakteristiknya apa? Karakteristiknya adalah yang pertama mungkin sudah pernah disebutkan ya, di proses fermentasi itu Anda harus menjalankannya secara aseptik. Apalagi kalau Anda menggunakan biokatalis yang sifatnya adalah kultur murni. Ya, kalau Anda menggunakan kultur murni, Anda pakai spesies tertentu, jenis tertentu, itu kan Anda menggunakan hanya bisa proses itu hanya bisa bekerja dengan satu spesies itu tadi. Jadi Anda tidak boleh, proses ini tidak boleh terjadi kontaminasi dari luar. Nah, proses aseptik atau bagaimana kita bisa menjaga tidak terjadi kontaminasi itu akan pengendalian kontaminasi ya, pengendalian proses aseptik itu akan lebih mudah menggunakan proses batch. Sebaliknya kalau terjadi kontaminasi itu akan lebih mudah juga pelacakannya dengan menggunakan proses batch. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah pada proses fermentasi, ini mengingatkan saja ya, produk itu kan ada dua ya sifatnya. Ada yang sifatnya primer, ada yang sifatnya sekunder.
Yang primer itu dihasilkan pada saat selnya tumbuh, pada saat selnya sehat. Kapan selnya itu sehat? Adalah kondisi ketika komposisi dari si substrat atau nutriennya itu seimbang, masih cukup. Maka selnya akan bisa tumbuh dengan baik. Nah, kalau produknya adalah produk primer, maka Anda menjaga agar si selnya itu adalah tumbuh dengan baik. Nah, beberapa jenis produk fermentasi itu adalah metabolit sekunder, yang artinya baru dihasilkan oleh sel ketika selnya itu sudah tidak tumbuh dengan baik. Nah, untuk membuat kondisi yang seperti itu, walaupun di awal tetap ya mau primer, mau sekunder, Anda perlu menumbuhkan si biokatalis itu sampai jumlah yang mencukupi, tapi khusus untuk metabolit sekunder, Anda perlu mengubah kondisi operasinya sehingga selnya menjadi tumbuh tidak baik, ya. Jadi pertumbuhannya sengaja dibuat tidak baik sehingga nanti dia akan menghasilkan metabolit sekunder. Nah, pengendalian seperti itu akan lebih memudahkan jika dilakukan pada reaktor batch. Ya, karena di reaktor batch Anda masih ingat si sel itu akan mengalami fase pertumbuhan. Jumlah nutrien itu makin lama akan di awal-awal mungkin jumlah nutriennya masih banyak, komposisinya masih seimbang, tapi lama-kelamaan karena dikonsumsi oleh sel akan terjadi perubahan komposisi sehingga menjadi tidak seimbang lagi untuk pertumbuhan sel, selnya itu menjadi terhambat pertumbuhannya sehingga nanti dia akan menghasilkan metabolit sekunder. Nah, itu akan lebih mudah dilakukan di reaktor batch. Atau Anda lakukan dengan 2 reaktor batch bertahap. Jadi yang satu reaktor pertama itu digunakan untuk menumbuhkan sel, yang kedua Anda gunakan untuk membuat produk. Sehingga lebih dipilih menggunakan batch. Jadi dari sisi produk. Masih dari sisi produk juga, kenapa batch itu dipilih? Karena lebih fleksibel. Banyak industri fermentasi atau industri bioproses yang produknya itu tidak hanya satu. Produknya tidak hanya satu, biokatalisnya untuk menghasilkan produk juga tidak hanya satu ya. Artinya untuk menghasilkan produk A, Anda butuh biokatalis tertentu. Untuk menghasilkan produk B, Anda butuh biokatalis yang lain. Nah, karena produknya macam-macam, ini lebih gampang dioperasikan dengan fermentor tipe batch. Karena apa? Karena gampang bongkarnya, gampang bersihinnya, gampang loading yang barunya lagi, dan seterusnya. Kira-kira itu ya. Nah, kemudian pertimbangan lain kenapa biasanya menggunakan batch, satu lagi adalah dari si biokatalisnya. Banyak dari proses fermentasi yang biokatalisnya itu menggunakan GMO. Ini sudah pernah disampaikan sebetulnya, cuman saya sampaikan kembali sebagai pengingat. Kenapa GMO? GMO ini adalah sel yang diimprove kemampuannya. Mengalami mutasi genetik, ya ada beberapa cara ya, tapi intinya adalah GMO ini sifat gennya tidak stabil. Tidak stabil itu maksudnya gimana? Lama-kelamaan, karena dia kan sel ya, dia adalah makhluk hidup, mungkin stok culture-nya atau inokulum awalnya ini GMO. Nah, ketika dia digunakan, dia akan membelah diri, dia akan memperbanyak diri. Nah, semakin banyak, nah ini biasanya sifat genetik dari sel itu akan semakin tidak GMO lagi. Artinya dia akan kembali ke wild type. Nah, kalau sudah jadi wild type, apa efeknya? Berarti kan dia kemampuannya tidak sebagus yang GMO dalam menghasilkan produk. Makin lama produktivitasnya akan semakin turun. Nah, kalau sudah seperti ini, akan lebih mudah menggunakan reaktor tipe batch. Monitoringnya lebih gampang. Ketika nanti sudah menjadi wild type, atau sebelum Anda bisa tetapkan batas ya, kapan produktivitasnya itu turun sampai batas mana, sehingga nanti Anda perlu mengganti si biokatalis ke GMO lagi. Ini umum ya, di industri yang menggunakan GMO sebagai biokatalisnya, ini biasanya biokatalis ini tidak dipakai berulang-ulang.
mungkin hanya sampai 3 kali, 4 kali, ya ada beda-beda industri gitu ya. Nanti setelah beberapa kali, inokulumnya akan menggunakan inokulum baru lagi yang GMO. Inilah kenapa menggunakan batch. Nah, keterbatasan batch adalah Anda tidak bisa menambahkan substrat ataupun menambahkan produk ketika fermentasinya jalan. Padahal beberapa jenis biokatalis itu tidak bisa atau dia mengalami gangguan pertumbuhan kalau diberikan substrat terlalu banyak. Kan salah satu tujuan agar mendapatkan produktivitas yang tinggi, ya, jumlah produk, persatuan volume reaktor, persatuan waktu, itu kan produktivitas ya. Untuk mendapatkan produktivitas yang tinggi, berarti kan salah satu caranya adalah substratnya harus banyak. Nah, kalau semua substrat ini Anda berikan dalam jumlah banyak, konsentrasinya tinggi di dalam reaktor batch, satu, mungkin pemberian substrat yang terlalu banyak ini akan menaikkan viskositas. Kalau sudah menaikkan viskositas, berarti akan menyulitkan pengadukan. Kalau pengadukannya sulit, nanti kondisi di dalam reaktor mungkin tidak homogen. Kalau tidak homogen, ya berarti nanti fermentasinya tidak bisa jalan dengan baik. Ujungnya malah produktivitas turun. Padahal kan Anda menambahkan jumlah substrat yang banyak di awal tujuannya agar bisa mendapatkan produk yang banyak. Atau dengan penambahan konsentrasi substrat yang besar di awal, selnya bisa mengalami inhibisi substrat. Ini sudah dibahas ya. Jadi ada dua faktor kenapa terkadang untuk jenis fermentasi tertentu Anda tidak bisa memberikan jumlah yang banyak sekaligus di awal. Atau sisanya mengalami inhibisi produk. Jadi ketika jumlah produknya itu atau sudah terbentuk produk dan konsentrasinya sudah mencapai nilai tertentu, si selnya bisa terinhibisi. Bisa teracuni karena senyawa produknya bersifat toksik bagi si sel, atau ya mekanisme metabolisme dari si sel itu sendiri. Ketika dia sudah menghasilkan produk, maka produk itu bisa mengfeedback ke metabolisme sehingga pembuatan produk atau ya fermentasi si produk tadi turun dari sisi metabolisme. Nah, kalau alasannya seperti itu, ada inhibisi substrat atau inhibisi produk, nah berarti kan substrat harus diberikannya secara berkala. Produk harus diambil secara berkala. Makanya pada proses fermentor di bioreaktor, batch ini seringkali dimodifikasi menjadi fat batch. Fat batch itu berarti tidak hanya umpan ya, walaupun namanya fat. Ya, artinya di sini Anda bisa menambahkan umpan secara berkala, atau Anda mengambil produk secara berkala, atau dua-duanya. Bisa dilakukan juga secara berulang-ulang. Jadi umpan masuk, produk keluar, nanti ada umpan masuk, produk keluar, tapi berkala. Karena nanti kalau terus-terusan, maka akan menjadi kontinu. Kira-kira seperti itu ya. Kenapa proses fermentasi itu umum menggunakan reaktor batch dan dimodifikasi ke fat batch. Oke, kembali lagi, kalau proses fermentasinya adalah proses yang digunakan untuk menumbuhkan sel, jadi memang Anda ingin selnya itu banyak, atau produknya adalah produk yang sifatnya primer, yang dibentuk saat pertumbuhan selnya itu bagus, atau memang Anda tidak terlalu memperhitungkan tentang aseptik, yaitu Anda tidak menggunakan kultur murni, atau Anda menggunakan kultur campuran, maka biasa digunakan yang sistem kontinu. Karena di kontinu kan umpan masuk terus. Begitu umpan masuk terus, Anda akan dapatkan komposisi umpan yang selalu tinggi atau selalu cocok untuk pertumbuhan sel. Ya, selnya dapat nutrisi terus sehingga dia dapat tumbuh dengan baik. Dapat tumbuh dengan baik sehingga dia bisa melakukan fermentasi dengan baik, lalu dia bisa menghasilkan produk, atau ya kalau memang produknya itu adalah si sel, Anda bisa mendapatkan peningkatan jumlah sel per satuan volume
persatuan waktu atau produktivitas dari selnya juga tinggi. Kira-kira seperti itu ya. Kapan dipilih batch, kapan fed batch, dan kapan continue. Jadi memang menyesuaikan sifat dari proses fermentasinya. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Nah, kita lihat dulu yang continue. Jadi yang continue, ya pada dasarnya modelnya adalah model tangki berpengaduk ideal atau RTIK ya. RTIK atau CSTR. Ada umpan masuk, ada sel, kemudian ada produk. Di sini ada sisa umpan yang keluar, walaupun nanti ini ada penyederhanaannya ya. Ada yang produk yang keluar. Nah, di sini nanti kita akan lihat bahwa tadi kan biasanya fermentor continue itu dijalankan kalau tujuannya adalah untuk pertumbuhan sel, untuk mengoptimumkan pertumbuhan sel, atau kalau produknya metabolik primer. Nah, di proses continue ini kita bisa mengatur sebetulnya si parameter pertumbuhan sel. Masih ingat ya, mu ini adalah laju pertumbuhan spesifik. Laju pertumbuhan spesifik ini adalah parameter kinetik dari sel. Nah, pada kondisi tertentu, nanti kita bahas persamaannya, ini bisa diatur dengan mengatur dilution factor atau faktor pengenceran. Ini apa? Ini adalah laju alir dibagi dengan volume reaktor. Laju alir dan volume reaktor ini adalah parameter operasional dari reaktor. Betul ya? Reaktor punya parameter kinerja reaktor maksudnya. Jadi reaktor punya volume dan Anda sebetulnya bisa mengatur yang namanya laju alir. Nah, ternyata berapa banyak laju alir per satuan volume reaktor itu nanti bisa mempengaruhi laju pertumbuhan spesifik. Jadi Anda sebetulnya bisa mengatur. Anda pingin kecepatan pertumbuhan sel itu di nilai berapa pada reaktor kontinu. Oke. Kemudian ada parameter lain ya. Pertama adalah yield. Ya, ini adalah yield. Nah, kalau yang mu itu adalah parameter kinetik, kalau yield itu lebih ke parameter termodinamik. Artinya didapatkan pada saat selnya atau proses fermentasinya memang sudah dalam kondisi ya steady state gitu ya. Di sini Anda sudah bisa atau sudah dalam kondisi akhir kalau kita ngomonginnya reaktor batch. Karena di batch juga kita bisa menghitung yield. Nah, yield ini nanti akan sangat dipengaruhi oleh berapa jumlah substrat awal. Nah, ini yang mesti Anda perhatikan ketika nanti Anda ingin merancang reaktor. Ya. Anda akan merancang reaktor, kemudian Anda melakukan, kan salah satu tahap merancang reaktor, itu Anda mencari informasi dari si sel. Mu-nya berapa, yield-nya berapa. Nah, hati-hati ketika menggunakan nilai yield. Yield ini akan bergantung pada nilai substrat. Nilai substrat ini maksudnya apa? Berapa konsentrasi substrat awal, apa jenis substratnya. Anda masih ingat ya? Yield itu ada dua. Overall dan stoichiometris atau theoretical. Kalau overall, itu berarti Anda hanya lihat kondisi
awal dan akhir saja. Yield sel terhadap substrat. Misalnya, ya. Misalnya Anda ngomongin yield sel terhadap substrat. Kalau overall, ya berarti Anda lihat di kondisi awal, substrat awal berapa, sel awal berapa. Di akhir, sisa substrat berapa, sel yang terbentuk di akhir berapa. Anda bandingkan selisih-selisihnya, ini adalah yield overall atau apparent yield. Karena yang tampak. Sementara kalau yield theoretical atau yield stoichiometris itu yang memang benar-benar kalau yield sel terhadap substrat, ya berarti Anda harus tahu dari sekian substrat yang berkurang atau terkonsumsi, berapa yang membentuk sel. Taunya dari mana? Taunya ya mungkin dari persamaan stoichiometri pertumbuhan. Kita sudah pernah mendiskusikan itu ya. Jadi dari persamaan stoichiometri pertumbuhan, Anda bisa memperhitungkan yield theoretical atau yield stoichiometrisnya. Nah, kalau nggak ada gimana? Ya kalau nggak ada ya berarti yang Anda bisa hitung hanyalah yield overall. Oke, kalau yield itu dipengaruhi oleh konsentrasi substrat dan sangat mungkin dipengaruhi oleh jenis substrat, nah yang agak sedikit bukan agak ya, yang cukup berbeda dari reaktor biasa adalah sisa substrat. S ini adalah sisa substrat. Sisa substrat pada fermentor itu ternyata tidak dipengaruhi oleh konsentrasi substrat awal. Ini karena apa? Karena jadi artinya gini, artinya ketika Anda mengubah nilai konsentrasi substrat awal, S0-nya dinaikkan atau S0-nya diturunkan, pada kondisi steady state, S sisa substrat itu akan tetap pada nilai tertentu. Bedanya kemana? Bedanya apa? Bedanya adalah ke X-nya. Ya, jadi kalau terhadap sisa substrat, S itu hanya dipengaruhi oleh Ks, mu max, dan dilution factor. Ini karakteristik dari fermentor kontinu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nanti persamaan detailnya kita bahas berikutnya. Apakah ada yang mau ditanyakan? Oke. Nah, maaf Pak, mau tanya Pak. Yuk silakan. Tadi yang waktu, nah itu Pak, aseptik itu dalam hal ini itu maksudnya sterilisasi reaktor atau gimana sih Pak? Aseptik itu lebih, kalau sterilisasi itu kan proses ya. Sterilisasi itu adalah suatu proses atau aktivitas untuk memastikan tidak ada mikroba yang tumbuh di medium atau di peralatan yang kita akan pakai. Itu adalah sterilisasi. Jadi mensterilkan. Ada dua ya metodenya, bisa dengan menghilangkan atau mematikan atau menginaktifkan. Itu sterilisasi. Aseptis itu bedanya adalah ketika prosesnya jalan, proses yang aseptis itu adalah proses yang memastikan tidak ada mikroba kontaminan yang bisa masuk. Ya, kondisi aseptis itu adalah kondisi yang memastikan tidak ada mikroba atau kontaminan yang masuk. Kebayang bedanya ya? Iya, Jadi Pak. sterilisasi itu cara apa ya? Sterilisasi itu yang sterilisasi adalah proses yang dilakukan sebelum fermentasinya dijalankan. Oh, Setelah oke. fermentasinya, bukan setelah. Ketika fermentasinya itu jalan, kondisinya harus aseptis. Oh iya, oke Ya, Pak. gitu, Mengerti Pak. Terima kasih Pak. Yuk. Ada lagi? Oke. Nah, untuk yang kontinu, ini masih ke reaktor kontinu ya. Pada dasarnya Anda bisa buat seperti ini. Ini adalah apa ya? Istilahnya kalau sebelum Anda membuat neraca massa, ini kan Anda harus membuat yang namanya
kontrol volume, kontrol volume atau boundary volume. Jadi batasannya. Nah, kalau Anda menggunakan model tangki berpengaduk CSTR atau RTIK, Anda masih ingat lagi sifat CSTR apa? Karena pengadukannya sempurna, ya. Sifat khas dari reaktor CSTR apa? Bisa diasumsikan konsentrasinya sama di seluruh reaktor, Pak. Ya, itu untuk CSTR adalah pada T yang sama ya, konsentrasinya homogen. Ya, jadi pada waktu yang sama, konsentrasi di semua bagian reaktor itu sama. Dan itu akan sama dengan konsentrasi yang meninggalkan reaktor. Masih ingat ya? Ya, jadi untuk reaktor CSTR, asumsi pertama adalah konsentrasi di dalam reaktor itu sama di semua bagian. Yang kedua adalah konsentrasi di dalam reaktor akan sama dengan konsentrasi yang keluar dari reaktor. Karena dia teraduk sempurna. Pada T yang sama. Tapi kalau T-nya sudah berubah, ya berarti konsentrasinya akan berubah lagi. Oke. Nah, di sini karena konsentrasi di dalam reaktor itu sama, semua bagian reaktor itu homogen, Anda bisa membuat kontrol volumenya itu satu keseluruhan reaktor. Anda masih ingat ya, untuk neraca massa, untuk membuat neraca massa, Anda harus membuat kontrol volume, di mana di dalam kontrol volume Anda harus pastikan konsentrasinya sama. Di semua bagian kontrol volume itu konsentrasinya sama, baru Anda bisa buat neraca massa pada kontrol volume tersebut. Nah, kalau yang di reaktor CSTR kan sama semua. Ya berarti satu reaktor itu adalah satu kontrol volume. Anda bisa membuat neraca massa sel, neraca massa substrat, dan produk. Jadi untuk reaktor kontinu, untuk fermentor ya, fermentor kontinu, neracanya nanti kita akan susun untuk sel seperti apa, substrat seperti apa, produk seperti apa. Nah, F itu adalah laju alir. VR adalah volume kerja. S adalah substrat, X itu adalah sel, dan P adalah produk. Sehingga nanti kita buat neracanya untuk masing-masing komponen. Nah, untuk model yang sederhana, untuk model neraca massa fermentor yang sederhana, nanti kita akan gunakan dulu pendekatan bahwa laju kematian KD itu diabaikan karena di reaktor kontinu ini kan komposisi medium selalu terjaga sehingga pertumbuhan sel itu selalu dalam kondisi yang baik. Karena pertumbuhan selnya selalu dijaga dalam kondisi yang baik, laju kematiannya itu tidak signifikan. Oke, kemudian sama seperti reaktor biasa, reaktor kontinu yang reaksi kimia biasa maksudnya, Anda bisa menggunakan pendekatan steady state. Kemudian nanti kita juga bisa mengasumsikan produk itu untuk yang sifatnya growth associated. Karena kontinu kan, kembali lagi ke penjelasan awal tadi, bahwa reaktor kontinu itu biasanya digunakan untuk menumbuhkan sel atau membentuk produk yang sifatnya primer atau growth associated, dibentuk pada saat selnya tumbuh. Oke, nanti kita juga akan menggunakan parameter mu yang jelas ya. Ada mu, ada Kp. Kp ini adalah
laju pertumbuhan atau laju pembentukan produk spesifik, IP itu adalah 1/X ya, dP per dt. Kalau mu adalah 1/X dx per dt. Oke, jadi parameter kinetika berupa mu untuk sel dan Kp untuk produk. Nah, nanti korelasinya ke substrat, kita akan gunakan parameter yield. Oke, cukup jelas ya. Jadi ini pengantar dulu bagaimana nanti kita akan mencoba menurunkan persamaan raca massa untuk reaktor kontinu. Oke, sebelum ke persamaannya nanti saya juga akan putarkan satu video terkait reaktor kontinu. Kalau Anda membaca istilah kemostat, turbidostat, ini sebetulnya adalah fermentor kontinu. Ya. Kenapa disebut dengan kemostat? Karena sebetulnya nanti reaksi itu akan dikendalikan oleh salah satu komponen di dalam substrat. Kita sebutnya adalah substrat pembatas. Masih ingat ya, untuk model substrat pembatas seperti ini. Ini adalah model monod, dengan S adalah konsentrasi sisa dari si substrat pembatas. Makanya disebut dengan kemostat. Kemudian karena di dalam fermentor itu reaksinya itu juga akan dikendalikan oleh konsentrasi sel. Sel itu kan benda padat ya. Sel itu benda padat. Kalau Anda lihat secara fisik, ketika jumlah selnya itu semakin banyak, densitas selnya itu semakin tinggi, penampakannya akan menjadi semakin keruh, maka seringkali si fermentor itu juga disebut dengan turbidostat. Walaupun jarang yang menggunakan istilah turbidostat. Lebih umum pakai fermentor atau kemostat. Nah, untuk beberapa jenis operasi fermentor yang kontinu, khususnya yang tujuannya adalah Anda ingin dapat konsentrasi sel seoptimum mungkin. Nah, di reaktor kontinu, atau kita kembali ke gambar yang tadi ya. Nah, di sini kan terlihat bahwa ada yang masuk, ada yang keluar. Yang masuk itu apa? Ada substrat, ada sel, ada produk. Mungkin sel dan produk awal bisa diabaikan ya di awal. Nah, nanti kan sel akan tumbuh. Produk akan terbentuk, kemudian substrat akan berkurang, sehingga nanti akan keluar di outlet reaktor. Ya. Selain sisa substrat dan produk, aliran keluar reaktor itu kan juga mengandung sel. Padahal syaratnya, atau kita pinginnya di proses fermentasi ini, konsentrasi sel di dalam fermentor itu kan pengen seoptimum mungkin. Tadi kan ya nanti kita akan bahas persamaan detailnya ya. Kan seperti ini ya. Bahwa mu itu akan sama dengan D. D itu akan sama dengan ini. Artinya apa? Ketika Anda ingin mendapatkan laju pertumbuhan yang lebih baik, mu yang lebih tinggi, apa yang bisa Anda lakukan? Anda menaikkan F. Laju alir masuk. F itu kan laju alir umpan. Nah, karena VR itu tetap ya, VR kan konstan. Volume kerja reaktor kan umumnya dijaga konstan. Ketika Anda naikkan F, berarti kan yang keluar juga akan semakin banyak. Karena volume kerjanya harus dijaga tetap.
Ketika volume kerjanya dijaga tetap, kemudian Anda naikkan F yang masuk makin tinggi, F yang keluar makin tinggi, artinya apa? Sel yang akan terbawa juga akan semakin banyak. Nah, sehingga Anda tidak bisa sangat, F ini tidak bisa Anda kejar semaksimal mungkin. Kalau Anda naikkan terus F-nya, laju alir umpan itu Anda naikkan terus, apa yang terjadi? Sel itu akan wash out. Artinya wash out apa? Dia belum sempat tumbuh, belum sempat makan substratnya, sudah harus mengalir keluar. Kan ini merugikan ya, justru malah tidak diinginkan. Karena kan di awal Anda ingin mu-nya besar, caranya agar mu-nya bisa diperbesar gimana, Anda menaikkan D. Tapi ketika D diperbesar dengan cara menaikkan F, ada kemungkinan selnya wash out. Selnya belum sempat tumbuh. Nah, untuk mengantisipasinya, ini biasanya digunakan sistem feedback. Feedback atau recycle. Ya, jadi di beberapa proses, jadi aliran keluaran yang mengandung sel itu dikembalikan. Jadi ada proses menambahkan sel ke dalam reaktor kembali. Caranya bagaimana? Aliran keluaran bisa diendapkan, kemudian cairannya dilewatkan keluar, dibuang, kemudian sel yang sudah diendapkan dimasukkan kembali. Ini yang umum dilakukan. Nah, bagaimana pengaruhnya terhadap persamaan kinerja reaktor, terhadap neraca massa reaktor, nanti kita akan lihat. Oke, sebelum kita mendiskusikan persamaan, ini ada satu video terkait operasional reaktor secara kontinu, bisa digunakan untuk menambah pengetahuannya. Sebentar. In continuous process, you have an addition of the limiting substrate to the bioreactor, while the culture broth, which contains cells and metabolites, is withdrawn at the same time. This keeps the biomass constant in the bioreactor and/or controls the concentrations of the limiting substrate. The ultimate purpose is to increase the productivity of the process by maintaining the culture inside the bioreactor close to its maximum specific growth rate, prolonging this production state until the culture is at risk of mutation or the product is at risk of losing its efficacy. Here we have a setup with Bionet's F1 bioreactor model, a vessel of a working volume of 3 liters, working together with the continuous process module, also by Bionet. This example of a process is using the chemostat strategy with a bacteria, and the product of interest are both the living cells and other metabolites in the supernatant. In the chemostat, the user needs to decide the dilution rate that will be used. The dilution rate is equal to the feeding or addition rate divided by the volume in the bioreactor, as well as to the specific growth rate according to the mass balance equation. Therefore, the user will choose the dilution rate that results in the specific growth rate wanted in the log phase at the point while no substrate is being accumulated. In this particular case, this will be 0.15 per hour, which is as close as possible at the maximum growth rate of this microorganism
while no accumulation of substrate is taking place. This will determine the addition flow and thereby also the withdrawal rate, which are equal. Therefore, the volume of the culture broth is kept constant, in this case at 2.5 liters. We have that the feeding and withdrawal flow rates in this case are 6.25 milliliters per minute, and we will set this up from the control window of the continuous process module in Rosita software. We will first configure the addition pump at a feed of 6.25 milliliters per minute, and then the bleed pump will be set up as a slave pump to withdraw flow at the same rate as the addition pump. Continuous processing can be done in an even more sophisticated manner than the present setting, by complementing this whole setting with further instrumentation, such as scales, to enhance precision, or advanced process analytical technologies, to get real-time data and a more adjusted control. For example, if you had an optical density sensor like this one here, the addition and withdrawal pumps could be both configured to respond to the measurements of this sensor. That would be introduced in the vessel through the ports and connected to the BCU following the plug-and-play concept. This process is called turbidostat and can also be easily programmed with Bionet software modules. The continuous process is associated with many advantages that can be highly attractive in the context of process optimization and production prospect. The two main ones are the high productivity reach and the benefits derived from having a controlled broth composition. As you may know, productivity is the amount of product you get per volume of the bioreactor per hour of the process. Since the volume stays constant, the effective time of production is prolonged and the reactor downtime is shortened, the productivity is higher. Secondly, through the control of broth composition, you make sure that high levels of limiting substrate are avoided that could otherwise be associated with toxicity or catabolic repression. Growth inhibition by inhibitory compounds that may be produced during the process is also avoided. So far, the application of continuous processing has been limited due to the high level of deep knowledge and prior characterization of the process that are both required. At Bionet, we are working to provide the process solutions and knowledge services for overcoming these limitations and introduce continuous processing smoothly in your research or industrial equation. Oke, dari video tadi apa yang bisa kalian tangkap di awal penjelasan? Oke, tadi dijelaskan juga ya terkait dilution factor. Nah, tadi ada yang menangkap penjelasan kapan reaktor tadi dioperasikan, pada D berapa? Pada nyimak nggak? Nyimak Pak, tapi nggak benar-benar dilihat sih saya Pak.
bukan angkanya, tapi dia mengeset D itu mendekati apa. Kan dengan mengatur D, itu kan berarti Anda mengatur mu. Ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan dan di video tadi disebutkan. Nah, agar tidak terjadi washout, D itu ada batas optimumnya. Nah, di mana? Atau ini umum dilakukan ya pada reaktor kontinu, kan salah satu parameter operasi reaktor kontinu ada mengatur laju alir. Nah, Anda perlu tahu kapan batasan maksimum laju alir ini. Karena kalau lebih dari itu akan terjadi washout. Nah, Anda perlu tahu apa dulu sebelum ngeset F. Dengan mengatur F, Anda akan mengatur D. Dengan mengatur D, Anda akan mengatur mu. Nah, biasanya tergantung proses fermentasi, karena fermentasi itu kan spesifik ya, Anda menggunakan bahan baku tertentu, terus yang lebih spesifik lagi adalah Anda menggunakan biokatalis tertentu. Nah, yang perlu Anda cari informasinya adalah berapa nilai mu max dari biokatalis tadi. Buat apa tahu? Nah, ini adalah batasan pertumbuhan maksimumnya. Jadi walaupun Anda memperbesar F, itu Anda tidak bisa semena-mena gitu ya. Tidak bisa F-nya itu langsung diperbesar semau Anda dengan harapan mu-nya naik. Batas maksimumnya adalah di mu max. Jadi nilai F itu akan diatur sehingga D itu akan mendekati nilai mu max. Biasanya D-nya itu sekitar 0,9 mu max. Biasa Anda atur di sekitar itu. Nah, D-nya tahu, mu max-nya tahu, D-nya tahu, Anda bisa tentukan nilai F-nya. Nah, biasanya F-nya dioperasikan pada nilai itu. Paham ya? Jadi biasanya untuk operasi fermenter kontinu, mu max ini salah satu gunanya ya, dengan mengetahui nilai mu max, Anda bisa mengatur F. Oke. Nah, sekarang kita lihat dengan membuat boundary seperti gambar yang ada di sebelah kanan. Pertama Anda bisa lihat neraca massa. Persamaan neraca massa apa sih? Akumulasi sama dengan laju masuk. Ini laju akumulasi ya. Laju masuk kurangi laju keluar ditambah laju generasi ya. Generasi atau laju yang terbentuk dikurangi laju konsumsi atau laju yang hilang. Nah, untuk sel dengan boundary seperti gambar, Anda bisa lihat ini adalah akumulasi. Ini adalah yang masuk, yang keluar. Ini yang sel yang terbentuk karena tumbuh. Ini adalah sel yang hilang karena mati. Oke. Dengan melihat persamaan yang di bagian kanan, apa satuannya? X itu konsentrasi sel. Satuannya apa? Kalau konsentrasi biasanya satuannya apa? Konsentrasi sel? Gram per liter. Ya, bisa gram per liter. Kemudian T itu adalah waktu. ppm. Kenapa? ppm bukan ya, Pak? Umumnya pakai gram per liter. ppm itu kan sama dengan miligram per liter ya. Bisa juga. Oke, Pak. Tapi konsentrasi itu adalah biasanya berat per volume. Kemudian waktu itu bisa jam, bisa menit, bisa hari gitu ya. Kemudian
volume itu adalah liter misalnya. Katakanlah ini jam. Maka satuannya adalah menjadi gram per jam. Ya, satuan ini. Atau ini adalah laju akumulasi massa sel. Bisa dipahami ya? Jadi di persamaan neraca massa ini yang dineracakan adalah laju massa sel. Satuannya menjadi gram sel per waktu atau massa sel per waktu. Kita perlu tahu dulu satuannya apa agar di sebelah kiri, kan ini kan laju gitu ya. Kalian perlu menetapkan atau menentukan satuannya agar yang di sebelah yang laju akumulasi adalah massa per waktu, gram per jam. Nanti laju-laju yang lain satuannya harus sama. Nggak bisa Anda di persamaan akumulasinya satuannya massa per waktu, tapi nanti yang di kanan-kanan satuannya lain. Nanti nggak cocok. Persamaannya jadi nggak sama nanti. Nah, di sini Anda bisa lihat F satuannya jadi apa? Kalau satuan adalah satuan dari laju akumulasi itu adalah massa per waktu, X adalah gram per liter, maka satuan F adalah satuan akumulasi adalah gram per jam, X-nya adalah gram per liter, maka satuan F-nya adalah jadi satuan ini harus gram per jam. Karena satuan yang ini juga gram per jam. Kalau X-nya adalah gram per liter, maka F-nya liter per jam, Pak. Ya, liter per jam. Ini adalah laju alir volumetrik. Ya. Jadi definisi di persamaan ini F-nya itu adalah laju alir volumetrik. Volume per waktu. Kita misalkan liter per jam. Sehingga yang Fx0 itu adalah yang masuk, Fx itu adalah yang keluar. Nah, sehingga VR dikalikan mu dikalikan X, satuannya sama ya, liter kalikan seperjam dikalikan gram per liter. Satuannya sama. VR kali KD kali X juga satuannya sama. Dari persamaan neraca ini, apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Bisa dipahami ya? Bagaimana Anda bisa menyusun persamaan neraca massa sel. Nah, dari persamaan ini, Anda bagi semua suku dengan VR, di mana D sama dengan F per VR. Anda dapatkan yang ini. Nah, ini adalah persamaan umum untuk neraca massa sel di kemostat atau CSTR. Persamaan umumnya seperti itu. Kita belum mengasumsikan yang tadi ya, beberapa asumsi kan kita bisa ambil untuk menyederhanakan persamaan. Nah, ini belum. Jadi persamaan dasarnya adalah yang dua ini. Oke, nah sekarang kita mulai gunakan asumsi yang tadi disebutkan. Persamaan asumsi yang pertama, kondisinya tunak, steady state. Artinya tunak apa? Artinya tunak itu tidak ada akumulasi. Kalau tidak ada akumulasi, maka ininya 0. Ya, ini sama dengan 0. Lalu asumsi yang kedua adalah medium yang masuk itu tidak mengandung sel. Ya, aliran medium yang masuk itu tidak mengandung sel atau mediumnya dianggap steril, sehingga X0-nya sama dengan
0. Oke, itu asumsi yang kedua. Asumsi yang ketiga adalah karena pada reaktor kontinu, fermenter kontinu ini, si substrat itu selalu masuk terus ya, sehingga selnya selalu bisa tumbuh dengan baik, maka KD sama dengan 0. Arti KD 0 itu adalah endogenous metabolism dan laju kematian itu diabaikan. Kenapa bisa diabaikan? Karena jauh lebih kecil dibandingkan dengan laju pertumbuhan spesifik. Laju pertumbuhan spesifik ini adalah μg-nya. Yang diabaikan adalah KD-nya. Jadi ini sama dengan 0, ini sama dengan 0. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Jadi ada 3 asumsi. Karena kontinu kita bisa anggap steady state, tunak, tidak ada akumulasi, dx per dt sama dengan 0. Kemudian aliran umpan itu tidak mengandung sel, x0 sama dengan 0. Ya, termasuk nanti tidak mengandung produk, sehingga P0 sama dengan 0 pas kita menurunkan neraca produk. Kemudian asumsi yang ketiga adalah tidak ada KD. Tidak ada endogenous metabolism atau endogenous metabolism dan laju kematian itu diabaikan. Oke ya. Nah, sehingga dari sini Anda bisa dapatkan yang tadi, bahwa untuk fermentor mu growth akan sama dengan D. Mu growth sendiri mengikuti persamaan monod untuk substrat pembatas. Dari monod, Anda juga bisa dapatkan ini. Yang tadi ya, bahwa konsentrasi sisa substrat itu hanya bergantung pada parameter kinetik mikroba, yaitu Ks dan mu, mu max, kemudian hanya bergantung pada D. Tidak bergantung pada S0. Karena apa? Kalau S0-nya naik, ya nanti jadi sel lebih banyak. Kalau S0-nya turun, ya pembentukan selnya jadi lebih sedikit. Bisa dipahami ya sampai di sini? Oke, sekarang untuk substrat. Tadi untuk sel, sekarang untuk substrat. Nah, untuk substrat, karena tadi kita sudah mengasumsikan tidak ada endogenous metabolism, maka neraca massa substrat yang umum ini adalah yang ini. Ini adalah akumulasi. Ini adalah yang masuk, yang keluar. Nah, yang ini apa? Anda bisa lihat ada 2 komponen. Dua-duanya tandanya minus. Dari notasinya, Anda bisa menyatakan yang A ini apa, yang B ini apa. Akhir bukan, Pak? Kenapa? Awal dan akhir. Awal akhir apa? Dari substratnya, konsentrasi. Bukan. Yang awal kan ini, yang masuk yang ini. Minus yang keluar yang ini. Nah, yang 2 parameter berikutnya tandanya minus semua. Itu kan menunjukkan, kan tadi ya, kan akumulasi, itu masuk, kurangi keluar, ditambah generasi, dikurangi konsumsi. Tuh ya. Kalau sel karena dia tumbuh, ada yang mati,
berarti ada generasi, ada konsumsi. Walaupun nanti yang konsumsi, sel yang mati itu diabaikan. Tapi kalau substrat, apakah ada yang nambah selama di dalam reaktor? Selama proses fermentasinya jalan di dalam reaktor, apakah ada substrat yang terbentuk di dalam reaktor? Ada atau enggak? Kira-kira? Tidak ya, Pak. Nah, Terkonsumsi kalau ada, semua. terkonsumsinya untuk apa? Ini yang ditunjukkan oleh dua suku ini. Dari notasinya Anda bisa mengira-ngira? Kalau notasinya YX per S berarti dipakai buat selnya tumbuh ya, Pak? Ya, betul. Jadi yang awal, bukan yang awal ya, yang ini adalah substrat yang habis karena dikonsumsi untuk pertumbuhan sel, sementara yang ini adalah substrat yang habis karena dipakai untuk membentuk produk. Bisa dibayangkan ya, Anda punya substrat, substratnya dimakan oleh sel, selnya selain tumbuh, dia juga bikin produk. Sehingga di neraca massa substrat, Anda perlu pisahkan laju konsumsi substrat karena dipakai untuk pertumbuhan sel, yang ini, dan yang ini adalah laju konsumsi substrat untuk pembentukan produk. Dua-duanya tandanya minus. Karena dua-duanya menyatakan konsumsi substrat. Bisa dipahami ya? Nah, ini adalah neraca umum untuk substrat. Nah, penyederhanaannya seperti biasa, Anda bisa nyatakan kondisinya steady state. Nah, kemudian untuk kasus tidak ada pembentukan produk. Jadi, untuk kasus tidak ada pembentukan produk dan steady state, maka yang ini 0, yang ini juga 0. Sehingga Anda bisa nyatakan persamaannya menjadi seperti ini. Ini tinggal dibagi juga dengan VR ya. D itu sama dengan F per VR. Nanti ada dapat persamaan yang ini. Hubungan X terhadap S0. Ya, yang tadi ya, kalau S0-nya beda-beda, larinya kemana? Larinya ke X. Kemudian karena S itu adalah fungsi dari yang ini, maka Anda bisa mendapatkan persamaan ini. Ya, jadi dengan mengetahui yield sel terhadap substrat, Anda bisa memprediksi, kan tadi kan parameter operasional reaktor ya, S0 itu adalah nilai yang Anda tetapkan di awal. Berapa konsentrasi substrat awal. Kemudian S0. S0 itu kan konsentrasi substrat awal. Anda atur itu. Maksudnya Anda tahu nilainya. D itu Anda juga atur dengan mengatur F-nya. Kemudian KS dan μm itu nilainya akan bergantung pada biokatalis yang Anda gunakan. Nah, ketika Anda sudah dapat informasi yield, maka Anda bisa prediksi berapa sel yang bisa Anda dapatkan. Pada kondisi, kembali lagi ya, asumsinya adalah kondisinya steady state dan tidak ada pembentukan produk. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Kalau ada produk bagaimana? Kalau ada produk ya berarti nilai KP-nya harus
masukkan. Oke, sampai sini mau ada yang mau ditanyakan dulu? Sebentar, ini kok slide yang ada produknya hilang. Sebentar saya carikan dulu ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Oke, ternyata ada satu halaman yang tercecer. Ada yang mau ditanyakan dulu? Oke ya, jadi kalau tidak ada pembentukan produk, Anda bisa buat penyederhanaan dari persamaan raca massa untuk si substrat. Oke, sekarang kalau dari asumsi yang awal tadi ya, kalau tak ada endogenous metabolism, sebetulnya kalau tadi D sama dengan mu, mu-nya itu kan sama dengan mu growth ya. Mu growth itu kan sebetulnya adalah kan harusnya mu itu sama dengan mu growth dikurangi KD. Ya. Jadi ketika tidak ada endogenous metabolism, D sama dengan mu growth. Tapi kalau ada endogenous metabolism, maka D sama dengan mu growth dikurangi KD. Sehingga mu growth-nya itu akan sama dengan D plus KD. Nah, itu saja yang Anda substitusi ke persamaan raca massa si substrat. Kira-kira basisnya itu ya.
Oke, kalau untuk produknya, jadi sebetulnya kalau untuk produk di P0 itu kan sama dengan 0. Tidak ada konsentrasi produk di larutan umpan. Ya, di substrat awal itu tidak ada produk yang tidak ada konsentrasi produk di awal, sehingga sebetulnya Anda bisa membuat VR dP per dP itu kan sebenarnya sama ya, F kali P0 dikurangi F kali P ditambah VR QP kali X. Kan kira-kira persamaannya seperti itu ya. Persamaan raca massa produk untuk fermentor kontinu. Nah, kalau steady state ini berarti 0, kemudian ini sama dengan 0. Karena P0 sama dengan 0. Anda bagi dengan VR, Anda dapatkan ini. Nah, ini Anda bisa substitusikan ke persamaan raca substrat tadi. Bisa juga Anda substitusikan ke persamaan raca sel. Nah, dari sini Anda bisa mencari, kan tadi ada ya, D itu akan menentukan mu. Tapi ada batasan washout. Nah, berapa dilution rate optimum yang bisa dicari? Ya walaupun biasanya sekitar 0,9 mu max, Anda bisa cari dari persamaan neraca. Ya, hubungannya apa? Dilution rate optimum itu adalah bisa dicari dengan mengetahui mu max dari sel, kemudian KS dari sel, dan S0. Anda bisa gunakan persamaan empiris ini, D optimum sama dengan mu max kali 1 minus akar KS per KS plus S0 ini untuk Anda gunakan di operasi fermentor. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Ini diam mengerti atau diam bingung? Rumusnya tidak perlu dihafal ya, jadi sebetulnya juga nanti akan sangat bergantung pada kondisi fermentasi yang Anda rancang. Misalnya Anda merancang fermentor kontinu, Anda perlu bikin asumsi dulu, atau Anda bikin dulu kondisinya seperti apa. Kalau kontinu kan steady state, oke ya. Jadi nanti terkait produknya seperti apa, apakah bisa diabaikan atau enggak. Kalau bisa diabaikan, Anda bisa menyusun persamaan racanya menjadi lebih sederhana. Tapi kalau ada produk ya berarti Anda perlu memasukkan parameter QP-nya. Oke ya? Yakin tidak ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan. Nah, variasi dari si reaktor kontinu atau chemostat itu adalah di recycle. Tadi sudah disebutkan, sebetulnya fungsi utama recycle itu adalah untuk mengantisipasi terbawanya sel keluar dari reaktor. Maksudnya bagaimana? Kalau sel terbawa keluar dari reaktor, itu kan berarti nanti biokatalis Anda berkurang, gitu ya. Nah, untuk menjaga agar konsentrasi sel di dalam reaktor ini tetap tinggi, sehingga nanti produktivitasnya tetap tinggi, dan stabilitas dari si proses itu juga terjaga, maka dilakukan recycle dengan cara tadi, ada proses pemisahan sel dari cairan yang keluar dari reaktor. Memisahkannya pakai apa? Bisa pakai pengendapan, sentrifugasi, maupun difiltrasi. Paling umum adalah pengendapan. Nah, sistem ini
kira-kira kalian tahu banyak dipakai pada operasi apa kalau untuk bioproses? Proses yang kontinu, di mana nanti di keluarannya, di outlet dari reaktor, itu outletnya dipisahkan dulu antara cairan dan padatan, kemudian padatannya sebagian padatannya dikembalikan, tidak semua, biasanya memang ada aturannya atau ada aturan yang empirisnya ya. Kemudian sebagiannya dibuang, kemudian cairannya dibuang. Itu di operasi apa? Ada yang bisa memprediksi? Kita coba panggil. Fatan Reza Rusdi ada NIM 71. Hadir, Pak. Ya. Contoh seperti ini Anda bisa temui di mana? Kira-kira. Di mana ada sel ya? Sel di dalam reaktor, ada umpan masuk, ada keluaran. Nanti keluarannya ini sebelum diproses lebih lanjut atau sebelum dibuang, selnya dipisahkan, sebagian sel masuk lagi ke dalam reaktor, sebagian selnya lagi dibuang. Paling umum ada di mana? Di proses fermentasi mungkin, Pak. Iya, prosesnya pasti fermentasi, kan pakai sel. Tapi contohnya apa gitu? Produksi ini, Pak. Pembuatan apa ya? Ayo, masa nggak ada kebayang dari kuliah-kuliah yang Anda dapatkan? Apa kira-kira? Di mana tujuannya tadi? Menjaga konsentrasi selnya tetap tinggi, stabilitas prosesnya bagus, tetap stabil gitu ya. Karena kalau nanti semua sel itu tidak ada yang dikembalikan, kan ada kemungkinan konsentrasi sel itu bisa turun ya di dalam reaktor. Nah, makanya dijaga dengan mengembalikan sebagian sel. Apa? Ada yang kebayang kira-kira dipakainya di mana proses seperti ini? Contoh produksinya, Pak. Iya, contoh prosesnya apa gitu? Lupa saya, Pak. Oke, ada yang lain yang mau mencoba berpendapat? Paling umum, paling banyak dipakai di mana? NIM 60, Fauziah ada? Atau ada yang mau coba jawab? Yang lain juga boleh. Saya, Pak. Ya, Arifatin, silakan. Itu kalau misalnya proses itu biasa dipakai di wastewater Suaranya kecil banget. bisa nggak, Pak? Agak keras sedikit. Kalau misalnya proses itu dipakai di wastewater treatment bisa nggak, Pak? Iya, betul. Ini paling umum dipakai di pengolahan limbah, khususnya air limbah. Sudah belajar limbah kan ya? Sudah belajar pengolahan limbah kan ya?
sedang belajar, Pak. Oh, semester ini? Iya, Pak. Kan ada tahapan kalau pengolahan limbah atau yang spesifik air limbah itu kan ada primer, sekunder, tersier. Yang pakai mikroba yang mana? Primer, sekunder, apa tersier? Sekalian merefresh ingatan kalian. Yang biasanya berbasis fermentasi, mungkin istilahnya bukan fermentasi ya, tapi ya tetap memanfaatkan mikroba untuk mendegradasi komponen limbah, itu tahapan yang mana? Primer, sekunder, atau tersier? Atau tidak diajari di kuliah limbah? Kuliah limbah wajib atau pilihan ya? Pilihan, Pak. Pak. Oh, oke. Mungkin tidak semua mengambil ya. Kira-kira yang mana? Yang proses berbasis mikroba? Tebak aja, tebak. Primer bukan, Pak. Bukan. Ya, yang sekunder. Tersier, Pak. Bukan juga. Jadi yang sekunder ya, atau sering juga disebut dengan pengolahan biologis. Ini adalah yang berbasis mikroba. Prosesnya sendiri kan ada, ya karena mikrobanya ya, aerob dan anaerob. Nah, proses yang mirip ya, atau yang sistemnya fermentor pakai recycle, itu biasanya umum ditemui di pengolahan yang aerob. Kenapa aerob? Karena di proses aerob ini kan selnya tumbuh dengan cepat. Selnya tumbuh dengan cepat, prosesnya juga tidak terlalu lama ya, durasinya, laju alirnya juga cukup tinggi, sehingga nanti efluen ya, kalau limbah kan istilahnya efluen. Efluen ini masih mengandung lumpur. Lumpur itu ya si selnya tadi. Nah, lumpur ini dikembalikan sebagian ke dalam reaktor. Ya, paling umum ada di pengolahan limbah. Kalau kalian merancang biogas, kan juga sama ya, pengolahan limbah padat menggunakan sistem biogas, kan sebagian dari keluaran reaktor itu juga dikembalikan. Sebenarnya tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menjaga agar si sel itu berada dalam jumlah yang cukup untuk melakukan fungsi fermentasinya. Seperti itu. Oke. Nah, dari sini kalian bisa ini saya coba ya. Tidak bisa ternyata. Oke, agak berantakan bentuk. Ya, kalian bisa membuat neraca massa menjadi seperti ini. Anda lihat ya, ini adalah reaktornya. Kemudian ada yang masuk, ada yang keluar. Oke, yang masuk itu ada dua ya, dari umpan awal. Oke, dari umpan awal, kemudian yang satu lagi adalah dari pengendapan sel. Bisa dipahami ya? Jadi ada dua aliran umpan, yang satu dari umpan awal dengan laju alir F, kemudian X0-nya tetap 0 ya kalau di awal. Oke, kemudian kan ada yang keluar. Ada yang keluar, jadi kalau Anda tuliskan yang di dalam reaktor itu adalah X1, maka yang keluar juga sebesar X1. Oke, kemudian dia masuk ke sel separator atau pengendapan. Anda masuk ke sel separator. Nah, di sini ada dua parameter ya, alfa dan
C. Yang kembali ke reaktor, alfa itu adalah menyatakan rasio dari yang masuk ke yang keluar dari separator. Kalau Anda tetapkan yang keluar dari separator, keluar ya, yang dibuang, itu sebesar F, dan yang kembali sebesar alfa, maka yang masuk ke separator adalah 1 plus alfa kali F. Sampai sini tidak bingung kan ya? Maaf Pak, Ya. gimana maksudnya? Jadi saya coba pecah yang ini ya. Saya coba pecah yang aliran ini. Kalau yang keluar dibuang adalah sebesar F, yang dibuang ya, yang ke kanan. Sementara yang balik sebesar alfa dikalikan M. Oke, maka yang masuk 1 plus alfa kali F kan? Yang masuk ke separator, ini separator. Betul nggak? Iya Pak. Nah, ini sebetulnya mirip konsepnya dengan wastewater treatment tadi. Jadi di wastewater treatment sebetulnya nanti ketika dia prosesnya adalah proses dengan recycle, yang Anda atur adalah berapa banyak cairan yang Anda buang dan berapa banyak yang Anda kembalikan ke reaktor. Oke ya. Jadi kenapa yang keluar yang ditetapkan sebesar F dulu, sementara yang dikembalikan sebesar alfa F. Jadi bukan yang ditetapkan adalah yang keluar dari reaktor, tapi yang dibuang, gitu ya. Oke, itu adalah definisi dari alfa. Jadi sebetulnya alfa di sini menyatakan rasio antara berapa yang Anda buang dengan berapa yang Anda kembalikan ke reaktor dibagi yang Anda buang. Itu alfa. Alfa itu menunjukkan rasio terhadap laju alir. Cukup jelas? Atau ada yang mau ditanyakan dulu terkait alfa? Oke. Selain ada alfa, ada C. Jadi kalau Anda punya inokulum gitu ya. Inokulum, kemudian ini mungkin jangan diasumsikan nol dulu. Anda punya umpan dengan konsentrasi X0. Oke. Ya. Anda punya umpan awal nih dengan konsentrasi X0 dan laju alir M. Maka sel itu kan akan tumbuh ya. Sel itu akan tumbuh sampai konsentrasi tertentu, kita sebutnya XI. Karena ini adalah reaktor kontinu, maka yang ada di dalam reaktor akan sama dengan yang keluar dari reaktor. Betul kan ya? Nah, kalau yang di dalam reaktor XI, maka yang keluar dari reaktor juga XI. Bisa dipahami ya? Jadi yang keluar dari reaktor XI, nah, karena yang ketika melalui sel separator, kan selnya akan mengendap ya. Sel akan mengendap, tapi kan tidak semua. Selnya akan mengendap sebagian besar. Sebagian kecil akan terbuang sebagai X2. Nah, yang mengendap itu Anda bisa nyatakan sebagai C dikalikan XI. Artinya
di aliran yang kembali ke reaktor, konsentrasi sel itu akan menjadi C dikalikan XI. C itu adalah faktor pengendapan. Ini bisa kita tentukan nilainya. Ya. Jadi seberapa banyak konsentrasi sel yang kita balikkan ke reaktor, kita kembalikan ke reaktor, dibandingkan konsentrasi sel yang tadinya keluar dari reaktor, itu adalah C. Ini juga merupakan faktor yang bisa kita atur selama proses recycle ini. Oke ya? Jadi aliran kembali ke reaktor, itu nilai laju alirnya adalah alfa F dikalikan. Nilai laju alir yang kembali reaktor adalah alfa dikalikan F. Konsentrasinya adalah C dikalikan XI. Yang keluar dari reaktor, konsentrasinya adalah XI, laju alirnya adalah 1 plus F, 1 plus alfa dikalikan F. Sampai sini, apakah ada yang bingung? Ini sebetulnya salah satu model saja untuk memodelkan neraca massa fermentor dengan recycle. Oke ya, cukup jelas. Nah, dari penentuan parameter tadi, Anda bisa buat yang masuk ke dalam reaktor itu adalah ini. F kali X0 itu dari aliran yang atas. Alfa dikalikan F dikalikan C kali X1 itu adalah aliran recycle-nya. Kan yang masuk jadi ada 2 ya. Oke, sementara yang keluar karena masuk tandanya positif. Nah, sementara yang keluar tandanya negatif. Minus 1 plus alfa dikalikan F dikalikan X. Ini neraca massa sel. Kita membuat neraca massa sel. Oke, ditambah sel yang terbentuk di dalam reaktor. Volume dikalikan mu dikalikan XI. Sama dengan akumulasi. Oke. Nah, nanti Anda bagi lagi. Jadi untuk kondisi steady state sama dengan 0, kemudian umpan awal 0 gitu ya. Anda bisa dapatkan hubungan ini. Karena nilai C itu lebih besar dari 1. Ya, kan C tadi faktor pengendapan ya. Jadi pasti nilainya lebih besar daripada 1. Kemudian alfa dikalikan 1 minus C kurang dari 0. Maka sebetulnya apa yang bisa Anda lihat dengan recycle ini adalah Anda bisa mengoperasikan reaktor dengan dilution rate lebih tinggi daripada mu-nya. Ya. Jadi Anda bisa mengoperasikan reaktor pada dilution rates lebih besar daripada specific growth rates. Ini adalah untuk mengantisipasi atau bukan mengantisipasi istilahnya, untuk mengatasi efek washout tadi. Jadi kalau tidak ada recycle, Anda kan
punya batas maksimum berapa laju alir yang bisa Anda berikan ke reaktor gitu ya. Karena kalau lebih besar nanti terjadi washout. Nah, untuk mengatasi problem washout ini, kalau Anda mau menaikkan laju alir, Anda recycle selnya. Nah, persamaan kinerja ini menunjukkan bahwa betul ternyata dengan recycle, Anda bisa operasikan reaktor ini pada dilution rate yang lebih tinggi. Bagaimana dengan neraca substratnya? Sebetulnya sama saja. Anda tinggal buat hubungan sebagai neraca substrat. Lalu pada kondisi tunak Anda bisa dapatkan persamaan ini. Jadi nanti persamaannya akan menjadi fungsi dari alfa. Tidak usah dihafal ya rumusnya, tapi Anda perlu paham itu dapatnya dari mana. Ini adalah sel masuk. Sel yang masuk ada dua aliran, dari aliran pertama dan aliran recycle. Kemudian ini adalah substrat yang hilang karena substrat yang habis dikonsumsi karena dipakai untuk sel tumbuh. Kemudian ini adalah substrat yang keluar dari reaktor. Jadi ini dibuat di reaktor. Jadi persamaan, bukan dibuat di reaktor, maksudnya persamaan neraca massa ini boundary-nya adalah yang masuk dan keluar reaktor. Saja. Anda tidak perlu melihat aliran yang keluar dari separator. Betul ya? Jadi boundary control volume-nya adalah reaktor. Oke, sehingga dengan adanya recycle, konsentrasi sel pada kondisi steady state itu bisa meningkat sebesar ini. Ini ya, faktor pengalinya itu ini. Kalau tadi kan X itu hanya tanpa recycle, ini saja. Tapi dengan adanya recycle, X yang Anda dapatkan di dalam reaktor pada kondisi state itu meningkat dengan rasio 1 per ini. Nah, kembali lagi, ini umum, persamaan ini ya, umum digunakan untuk memprediksi konsentrasi sel di dalam reaktor aerobik untuk wastewater treatment. Konsentrasi substrat keluaran Anda bisa prediksi, dan konsentrasi sel di dalam reaktor pun kan S-nya bisa Anda ganti ya dengan yang ini menjadi persamaan ini. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Nah, kurva ini menunjukkan kalau tadinya washout itu ini ya. Jadi sebetulnya ketika Anda menaikkan dilution rate, ya, ketika Anda menaikkan dilution rate, itu kan mu-nya naik dan konsentrasi selnya naik. Pada suatu titik akan washout. Nah, kalau dengan adanya recycle, Anda bisa terus naikkan. Anda bisa dapat konsentrasi sel yang lebih tinggi, dilution rate-nya lebih tinggi, kemudian sisa substratnya akan menjadi lebih rendah. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Rumusnya tidak perlu Anda hafalkan ya, tapi Anda coba pahami bagaimana rumus itu diturunkan. Turunkannya dari mana? Dari neraca massa. Ya, persamaan kinerja reaktor ini kita turunkan dari neraca massa. Kita akan lihat apa efeknya terhadap operasional dari si reaktor. Oke ya,
Kalau tidak ada pertanyaan, untuk hari ini saya cukupkan sekian. Kita lanjutkan lagi hari Rabu. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.